Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya. Ini segenap hidup kami pakai seturut kehendak-Mu. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih, Yesus. Shalom, salam sejahtera buat kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan saya berdoa kita tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam sepanjang kehidupan kami. Boleh terpelihara dengan sempurna dengan keadaan kami seperti kami ada saat ini Tuhan.
Dan saat ini Tuhan kami telah menyembah dan memuji-Mu. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini pun juga Tuhan kami akan membaca dan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, urapi setiap kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, setiap jemaat dan setiap orang-orang yang sedang mendengarkan rekaman khotbah ini, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari kitab Yunus. Dan saya percaya setiap kita tidak asing lagi dengan kitab Yunus, karena kitab Yunus adalah kitab yang sangat terkenal, ceritanya menarik, dan sering sekali dikhotbahkan oleh beberapa pengkhotbah, dan beberapa kita tahu persis cerita ini sering diulang-ulang dari zaman kita anak-anak, diikut sekolah minggu, dan sampai kita dewasa. Dan karena kitab Yunus di dalamnya kitab yang mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya berdoa setiap kita lewat seri ini mengajarkan kita untuk mengikut Kristus lebih sungguh lagi, Bapak Ibu. Baik, judul perenungan kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terambil dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, secara sederhana ada dua hal sederhana yang perlu kita renungkan atau kita mengerti untuk mempelajari kitab Yunus, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu secara sederhana, siapakah Yunus? Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yunus, tetapi di dalam perjanjian lama, di luar kitab Yunus ini, namanya hanya disebut satu kali, Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dan bagian ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Yunus adalah nabi yang melayani di dalam kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan dia melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Dan lebih lagi Bapak Ibu, Yunus adalah nabi yang berbeda. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Yunus adalah nabi yang sangat unik. Karena satu-satunya nabi yang menolak dan untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan lari dari Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara sederhana, kota seperti apakah Niniwe, Bapak Ibu? Tempat di mana Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke sana. Niniwe adalah kota yang penting di kerajaan Asyur. Bahkan menjadi ibu kota kerajaan Asyur, Bapak Ibu. Kerajaan Asyur pada waktu itu adalah kerajaan yang sekitar abad 9 sebelum Masehi, 1 abad sebelum Yunus, Bapak Ibu, mereka menjadi superpower, kerajaan superpower di dalam kerajaan kuno pada waktu itu, Bapak Ibu. Kerajaan Asyur semakin besar, lalu mereka mengancam, mereka mengalahkan kerajaan lain di sekitarnya, Bapak Ibu. Dan orang Asyur terkenal kejam di dalam peperangan, Bapak Ibu. Ada beberapa catatan sejarah memberitahukan kepada kita di mana para kerajaan Asyur itu membanggakan kekejaman mereka. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang dipotong kakinya, ada yang dipotong tangannya, dan disisakan satu sebelum mereka meninggal untuk disalami. Kemudian dia mati, Bapak Ibu. Ada yang dikuliti hidup-hidup, lalu kulitnya dipasang di tembok-tembok sebagai peringatan. Dan ada yang dicabut lidahnya sampai mati. Dan berbagai kekejaman lainnya, Bapak Ibu. Israel sendiri diserang oleh Asyur.
Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kerugian dan kehancuran yang mereka alami, kekejaman yang mereka alami Bapak Ibu, tetapi catatan sejarah juga menunjukkan kepada kita bagaimana orang Israel membayar upeti yang sangat memberatkan kepada Asyur Bapak Ibu. Lalu kerajaan Asyur terus menjadi ancaman bagi Israel sampai zaman Yunus bernubuat pada saat nulis ini Bapak Ibu. Dan beberapa waktu kemudian, kita tidak tahu, setelah peristiwa ini dicatat, Israel lagi diserang oleh Asyur dan kemudian dihancurkan total. Lalu penduduknya dibuang, diserakkan ke segala bangsa, dan Israel tidak pernah bangkit kembali. Dan peristiwa ini dicatat Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 sampai pasal 17. Inilah yang kita bisa tahu tentang bangsa Asyur, kota Niniwe, dan kepada bangsa inilah Yunus disuruh pergi untuk melayani. Nah, kalau kita bertanya Bapak Ibu, mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke Niniwe? Sudah barang tentu jawabannya jelas. Yang pertama adalah mungkin dia takut Bapak Ibu. Yunus adalah orang Israel. Sebetulnya juga berada di bawah kuasa Asyur. Dan sekarang dia diminta untuk pergi ke Niniwe. Menyampaikan berita, Bapak Ibu. Supaya mereka bertobat, atau kalau tidak, mereka dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Walaupun Bapak Ibu, catatan sejarah memberitahu kepada kita bahwa bangsa Asyur juga pada waktu Yunus diutus ke sana, bangsa Asyur sedang mengalami penurunan pertahanan dalam kerajaan mereka karena adanya konflik dalam kerajaan mereka. Tetapi bangsa Asyur pada waktu itu tetap terkenal sebagai bangsa yang kejam dan kuat, Bapak Ibu. Maka mungkin Yunus pada waktu itu berpikir bahwa permintaan Tuhan itu terlalu keterlaluan sekali, Bapak Ibu. Dan dia pikir mungkin siapa dia sehingga orang Niniwe mau mendengar dia, atau siapa dia sehingga orang Niniwe tidak membunuh dia. Karena mungkin sekali begitu dia datang langsung dibunuh, Bapak Ibu. Maka bagi Yunus bukan saja kemungkinan dia berhasil 0%, kemungkinan dia tidak berhasil, bahkan dia dibunuh hampir 100% Bapak Ibu. Dan untuk apa dia ke sana? Dan ini mengakibatkan dia takut Bapak Ibu. Atau mungkin alasan kedua kenapa dia lari Bapak Ibu. Karena Yunus benci dengan kota ini Bapak Ibu. Benci dengan orang Niniwe. Orang Niniwe bukan saja sangat jahat, tetapi juga musuh dari bangsa Israel. Dan kalau Tuhan mau menghukum mereka, harusnya langsung saja dihukum. Karena mereka jahat kok, Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan suruh Yunus ke sana, memperingatkan mereka akan penghakiman, itu berarti ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni mereka. Dan Yunus secara pribadi tidak suka kalau itu terjadi, Bapak Ibu. Dia benci dengan orang-orang Niniwe. Bayangkan Bapak Ibu, perasaan seperti ini sangat lengkap dalam diri Yunus. Yunus bukan hanya takut, tapi juga benci, dan bahkan dia tidak rela kalau mereka bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Dia pergi ke sana. Dan dua hal ini menunjukkan bahwa di dalam pikiran Yunus, bahwa apa yang disuruh oleh Tuhan ini tidak masuk akal. Betul, secara manusia, pergi ke Niniwe itu terkesan tidak masuk akal. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Dan pilihannya adalah taat kepada Tuhan atau menolak panggilan Tuhan. Dan mana yang lebih tidak masuk akal Bapak Ibu? Pergi ke Niniwe
atau menolak panggilan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, itu berarti Tuhan punya alasan. Dan yang bukan saja sangat kuat alasannya, tetapi juga sangat benar, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yunus hanya memikirkan alasannya sendiri. Dan dia melihat tidak ada alasan yang baik untuk pergi ke Niniwe. Maka dia memutuskan, pasti Tuhan salah berpikir. Tuhan salah berencana. Maka Bapak Ibu, yang kita lihat di sini bukannya sekedar tidak masuk akal, tetapi pada dasarnya yang membuat Yunus untuk memutuskan untuk lari dari Tuhan adalah karena dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dengan kata lain, dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Allah benar dalam keputusannya. Dia tidak percaya Allah punya alasan yang baik. Dia tidak percaya Allah berhak atas hidupnya. Mungkin dia berpikir kalau dia taat, dia ikut saja, hidupnya akan hancur. Dia tidak mau itu, maka dia memutuskan untuk lari. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Apa yang dilakukan Yunus ini di sini Bapak Ibu? Mungkinkah hal ini sering juga kali kita lakukan? Maka dari ini menjadi awasan bagi kita. Apakah kita tidak percaya lagi kepada Allah? Apakah kita mungkin tergoda melakukan hal yang diperingatkan dalam Alkitab? Kita tergoda misalnya untuk berbuat curang dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita melayani Tuhan. Kita mungkin tergoda untuk melakukan dosa. Lalu kita berpikir, apa salahnya? Bukankah tidak kenapa-napa? Lagi pula, kalau saya tidak melakukan itu, mungkin saya mengalami kerugian ini dan itu Bapak Ibu. Maka kita punya banyak alasan untuk melakukan ini. Kita tidak percaya kepada Allah yang berkata, jangan Bapak Ibu. Atau mungkin kita ketika hidup kita berantakan Bapak Ibu. Suami dan istri tidak bisa akur lagi, anak memilih jalan yang salah, karir dan bisnis kita hancur. Dan kita berkata bahwa, Tuhan, kenapa Engkau diam? Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar waktu kami berseru? Dan kemudian kita mungkin menuduh bukan hanya Tuhan salah mengizinkan hal ini, tetapi kita menganggap Tuhan tidak ada. Dan kita tidak percaya lagi kepada Allah. Atau mungkin Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, ketika kita tahu Tuhan meminta kita untuk mengasihi, untuk merendahkan hati, untuk berkorban, untuk berjalan di dalam iman, dan kita berkata kepada Tuhan, yang benar saja Tuhan. Tidak mungkin saya lakukan ini dan itu. Bapak Ibu, kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Dan kalau kita mau jujur, kadang-kadang kalau kita berpikir Bapak Ibu ya, dan mau jujur, mengatakan kebanyakan kita orang Kristen terlalu berani sekali di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita cuma takut sakit, takut mati, takut miskin, takut pada setan. Tetapi kita tidak takut Tuhan. Kita sangat berani sekali. Dan inilah Yunus, dan inilah kita. Dan kita lanjutkan, kemudian dalam ayat 3 Bapak Ibu, diberitahukan kepada kita bahwa akhirnya Yunus kemudian melarikan diri. Dia disuruh ke Niniwe, yang ada di sebelah timur, tetapi dia pergi ke Tarsis yang ada di sebelah barat. Sebagai nabi Tuhan, Bapak Ibu, Yunus tahu dia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi Tarsis adalah tempat terjauh
di barat yang dikenal di dalam dunia kuno pada saat itu, Bapak Ibu. Dan di situ tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Maka Yunus berpikir, kalau dia pergi ke Tarsis, dia sudah terlalu jauh dan Tuhan tidak mungkin suruh dia kembali lagi pergi ke Niniwe. Atau mungkin juga dia berpikir bahwa di sana dia ingin melupakan Tuhan. Karena di sana tidak ada orang kenal Tuhan. Tidak ada orang yang bicara tentang Tuhan. Maka sebetulnya dengan pergi ke Tarsis, Yunus sedang meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Tim Keller berkata dalam bukunya The Prodigal Prophet, dia mengatakan di situ dia menjelaskan bahwa dua cara untuk melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama, dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Cara yang kedua, dengan mentaati semua perintah Tuhan. Dua-duanya bisa menjadikan cara untuk melarikan diri untuk lari daripada Tuhan. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu dilukiskan dengan baik dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 2, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di mana di situ ceritakan bahwa anak yang bungsu itu melarikan diri dari bapaknya dengan cara meminta warisan, kemudian dia pergi jauh, hidup berfoya-foya dan menghabiskan seluruh harta yang didapatkan dari bapaknya. Sementara anak yang sulung tetap di rumah mengikuti perintah bapaknya sampai bapaknya menyambut anaknya yang bungsu itu dan dia meledak marah kepada bapaknya. Dan kedua anak ini sebetulnya dari cerita ini menunjukkan kepada kita sebetulnya kedua anak ini sama. Tidak percaya kepada bapaknya yang mengasihi dia dan maksudnya mengasihi mereka. Kalau kita melihat yang bungsu merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia, tidak memikirkan yang terbaik, maka dia ingin pergi dan hidup sendiri. Dan juga yang sulung merasa bapaknya juga tidak mengasihi dia kalau dia tidak mengikuti perintah bapaknya sehingga dan tidak mentaati bapaknya. Maka kedua-dua anak ini sebetulnya sama-sama tidak percaya kepada bapaknya. Dan Tim Keller berkata bahwa Yunus melakukan kedua-duanya. Di mana di awal sini di pasal pertama ini, kita melihat dia melarikan diri karena dia tidak percaya kepada Allah. Nanti dia akan menuruti di pasal 3 Bapak Ibu, dia akan menuruti perintah Allah dan dia pergi ke Niniwe, tapi dia tetap tidak bisa menerima Allah mengampuni Niniwe. Dia tidak percaya kepada Allah. Maka kita diberitahukan bahwa baik waktu lari maupun waktu taat ke Niniwe, Yunus tidak percaya kepada Allah. Dia ingin kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Allah yang jadi. Maka dari itu, secara sederhana Bapak Ibu, apa yang kita renungkan pada saat ini? Mari semangat kita merenungkan. Mengapa kita perlu sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Mengapa kita perlu sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Ini yang kita perlu pelajari. Yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kita tidak bisa atur sesuai dengan kemauan kita, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu, Yunus tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Yunus tidak percaya bahwa Allah tidak pernah punya maksud jahat. Allah mengasihi dia dan Allah berhak atas hidupnya.
Yunus merasa bahwa dia jauh lebih tahu yang terbaik dalam hidupnya. Dia merasa jauh lebih tahu apa yang benar untuk hidupnya. Dia berhak untuk memutuskan untuk hidupnya sendiri. Yunus tidak ingin punya Allah yang mengasihi orang yang dia benci, Bapak Ibu. Dia ingin Allah yang sesuai dengan kemauannya. Dan ketika Allah tidak lagi sesuai dengan kemauannya, maka dia pergi dari Allah. Bapak Ibu, mungkinkah kita seperti Yunus? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita lari dari Tuhan, pertanyaannya adalah, Tuhan seperti apa yang kita inginkan? Apakah Allah buatan kita sendiri dengan sesuai kemauan kita yang menyenangkan kita? Ataukah Allah yang maha kuasa yang memang kita tidak bisa atur, memang tidak bisa kita duga, tetapi mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya mati di kayu salib, menggantikan kita pada waktu kita masih memusuhi dia. Allah yang mana yang kita inginkan? Ada begitu banyak ketakutan yang mungkin kita alami seperti Yunus. Ada begitu banyak kebencian yang mungkin kita derita, yang kita alami seperti Yunus. Saya tidak tahu apa yang kita takutkan, apa yang kita benci hari-hari ini, Bapak Ibu. Mungkin kita takut karena pandemi, karena virus corona yang menakutkan, atau mungkin kita benci dengan hidup kita di tengah-tengah keadaan yang begitu berubah-ubah. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah masih mengontrol seluruh keadaan di dalam hidup kita. Dia Allah yang terus mengasihi kita, yang terus menyayangi kita dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita perlu sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang berhak atas hidup kita. Betul, Allah meminta Yunus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sepertinya tidak mungkin, sangat berbahaya. Maka Yunus juga menolak karena memikirkan kepentingannya, karena keegoannya. Tetapi dia juga lupa bahwa Tuhan berhak atas hidupnya, Bapak Ibu. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berhak atas hidup kita. Sama seperti Tuhan Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin, menanggung murka Allah bagi kita. Dan Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita harus percaya akan apa yang dilakukan oleh Allah. Karena Dia berhak atas hidup kita, Bapak Ibu. Yang terakhir yang perlu kita renungkan, mengapa kita perlu percaya sepenuhnya kepada Allah? Karena kita ada dalam genggaman anugerah Allah. Bapak Ibu, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak berhenti. Bagaimana Yunus selalu menemukan cara untuk melawan Tuhan. Selalu juga Tuhan menemukan cara untuk menyadarkan Yunus. Memanggil Yunus kembali. Tuhan bisa saja meninggalkan Yunus lalu panggil orang lain. Tuhan bisa biarkan Yunus berjalan sendiri sampai mentok. Tetapi Tuhan tidak mau melepaskan Yunus. Hidup Yunus, nabi yang melarikan diri ini, ada dalam genggaman anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Dia ada dalam genggaman anugerah Allah. Saya percaya hari ini kita semua, bagaimanapun kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita mungkin melawan Tuhan, kita mungkin lari dari Tuhan, dan mungkin kita sempat kecewa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan belum dan tidak akan melepaskan kita, Bapak Ibu. Kita ada dalam genggaman anugerah Allah. Maka dari itu,
Saya mengajak kita, menggugah kita bersama-sama untuk menyadari diri di hadapan Tuhan. Sampai kapan kita mau mengandalkan kekuatan kita untuk merespon keadaan-keadaan kita saat ini? Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah yang pemegang segala sesuatu. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang berhak dalam hidup kita. Dan hidup kita ada dalam genggaman anugerahnya, Bapak Ibu. Mari kita, setiap kita yang percaya, mau mendengar kembali kebenaran firman Tuhan ini, mendengar panggilannya, membuka hati kita, kembali percaya dan datang lagi kepada Tuhan. Karena dalam hari-hari seperti ini, di waktu-waktu yang tidak menentu, Tuhan masih berbicara kepada kita. Tuhan menolong kita di masa-masa sulit seperti ini. Dan kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Lewat kebenaran firman-Mu, menarik kami kembali untuk datang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari yang lalu, kami mulai tergoda untuk jauh daripada Tuhan. Mungkin di hari yang lalu kami sempat kecewa, tetapi lewat kebenaran firman-Mu kembali lagi, menarik kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang kuat, sehingga di dalam keadaan apapun, Engkaulah yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis kami, pekerjaan kami, bahkan waktu kami sendiri, bahkan waktu kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, dan bahkan kami memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah setiap kami yang mungkin dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang mungkin membutuhkan jalan keluar, Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa menerima jawaban dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami yang terus berjalan, melayani dan memberkati seluruh umat Tuhan dalam pengabaran Injil. Tuhan memberkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan memberkati seluruh para hamba-hamba-Mu. Biarlah lewat gereja-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pisah dan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menarik kita kembali untuk terus-menerus percaya kepada Dia. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang membimbing, menuntun hidup kita untuk terus senantiasa setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya sudah menerima berkat sambil berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita.